Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di video ketiga, lanjutan dari pembahasan peraturan Bank PT nomor 13 tahun 2023 tentang standar akreditasi nasional yang akan digunakan, diprediksi mulai digunakan di 2024 ataupun 2025. Tahapannya sekarang ini di Bank PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri sedang menyusun instrumen ya, menyesuaikan dari peraturan Bank PT ini nomor 13 tahun 2023 tentang SAT. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Di video sebelumnya kita sudah membahas C, culture atau budaya mutu, kemudian R, relevansi dari tiga dharma pendidikan, penelitian, dan PKM. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu pembahasan terkait dengan A dan M. Nah, jadi kita akan membahas A dan M. A-nya itu adalah accountability dan M-nya itu adalah mission. Mari kita lihat. Di accountability ini tagihannya akan apa saja tagihannya. Tagihannya itu kita bisa lihat di masing-masing standar ini. 1 standar masukan, 2 standar proses, 3 standar luaran, dan 4 standar dampak. Nah, kita lihat di standar masukan. Di standar masukan ini terkait dengan di job desk atau pembagian kerja yang memang sesuai dengan kebutuhan di instansi atau orang si A mengerjakan apa. Nah, jadi ini pembagiannya terkait dengan tata kelola. Dan selain itu dalam bekerja ada sarana dan prasarana. Jadi ada SDM yang profesional, kemudian ada sarana dan prasarana. Ini akan menjadi tagihan di bagian masukan. Kemudian selanjutnya di standar proses ada SDM, ada sarana prasarana itu, kemudian dia bisa melaksanaan bekerja sesuai dengan fungsinya ya. Ini sistem pengelolaan, administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset. Jadi ini semuanya bisa digunakan ya, bisa bekerja sesuai dengan job desk di bagian masukan, di penetapan di bagian masukan ini. Kemudian setelah itu kita lihat di standar luaran ada ya, ini hasil penilaian. Jadi kita sebelumnya juga membahas ada sistem monitoring dan evaluasi ya, ada ragam survei, misalkan survei kepuasan internal ya, survei ragam survei yang bisa kepuasan penelitian, kepuasan PKM, nah itu bisa menjadi bagian daripada laporan dari luaran ini. Ya, apakah dia dari internal maupun dia dari eksternal? Siapa saja dari eksternal ya, salah satunya kita bisa sebelumnya kita sebut ada ISO ya. Ataukah ada mungkin lembaga audit eksternal yang kita bisa gunakan ya, lembaga audit akuntansi itu juga bisa, lembaga bukan bantuan hukum ya, lembaga yang mengaudit bagian hukum juga bisa saja kita gunakan, ataukah lembaga instansi pemerintah sendiri, misalkan perpustakaan, itu juga menjadi bagian daripada yang bisa dilaporkan di accountability ini, standar accountability. Kemudian yang keempat adalah dampak. Jadi pada akhirnya proses-proses yang didapatkan tadi itu tentu ada bentuk rekognisinya, ada pengakuannya hasil audit itu. Apakah tadi di level nasional atau internasional, ataukah atau di auditnya itu lembaga dari internal kampus, ataukah dia lembaga dari eksternal kampus. Nah, ini tagihan-tagihan yang bisa disiapkan di bagian accountability. Kemudian selanjutnya kita akan berpindah di bagian yang terakhir ya, M, itu adalah mission. Nah, coba kita lihat apa saja tagihan dari mission ini. Di bagian mission masih sama, kita akan membahas masukan, standar proses, standar luaran, dan
terakhir adalah standar dampak. Nah, di bagian masukan ini kita mengenal ini ya, ini ada pengembangan strategis ya. Jadi ini terkait dengan RIP dan Renstra ya. Jadi Renstra, RIP dan Renstra ini tentu saja muncullah di situ ada kekasan ya di bagian yang di bagian culture tadi itu ada kekasan yang harus dibangun oleh perguruan tinggi masing-masing. Ada keunikan, ada diferensiasi misi ya. Jadi ada pembeda antara perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain, atau ada distingsi ya yang membedakan antara perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B. Nah, ini termaktub dalam RIP dan Renstra, dan tentu saja di dalamnya juga ada peta-peta jalan ya. Ini juga termasuk tagihannya tadi di bagian relevansi itu ada di bagian penelitian dan PKM juga butuh peta jalan penelitian dan PKM. Setelah itu kita masuk di standar proses ya. Jadi yang dikerja itu adalah tentu saja sesuai dengan apa yang tercantum di RIP dan juga di Renstra ini tadi ya, dan peta jalan. Jadi itu yang dikembangkan, dilaksanakan di bagian proses ini. Kemudian setelah itu ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut hasil kaji ulang atau feedback pelaksanaan misi PT. Nah, ini terkait dengan yang sebelumnya di bagian di bagian C ya, atau culture atau budaya mutu. Tadi ada proses-proses evaluasi di sana. Jadi temuan-temuan di proses evaluasi itu bisa menjadi pelaksanaan di bagian standar mission ini ya. Jadi di mission ini adalah di proses ini juga kita melaksanakan. Jadi kita melaksanakan tadi ini Renstra, peta jalan ini itu bagian karena ada feedback, ada proses evaluasi internal yang dilakukan. Salah satunya evaluasi, termasuk evaluasi Renstra ya, itu menjadi ada tindak lanjutnya, yang kemudian tindak lanjut itu kemudian menjadi bagian yang dilaksanakan di bagian mission ini. Nah, kemudian yang ketiga standar luaran. Ini ada penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan Tridharma. Jadi ada evaluasi lagi. Jadi akan ada laporan penilaian kesesuaian pelaksanaan Tridharma terhadap misi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi ketidaksesuaian terhadap Renstra atau perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah, industri. Jadi ini bagian daripada tahapan evaluasi yang harus disiapkan instrumennya. Nah, kemudian dibagi di bagian daripada pengumpulan data, kemudian kita analisis dan itu menjadi laporan. Laporannya itu bisa menjadi tagihan daripada di bagian luaran pada mission ini. Kemudian yang terakhir adalah dampak. Ya, ini dampak ini soal rekognisi lagi ya, pengakuan dan apresiasi masyarakat dan pemerintah bahwa perguruan tinggi kita itu digunakan oleh instansi di luar daripada perguruan tinggi kita. Misalkan ada kementerian yang menggunakan, atau ada lembaga NGO LSM luar internasional yang menggunakan kemampuan perguruan tinggi kita, SDM yang ada di perguruan tinggi kita. Karena kita tadi punya kekhasan, maka itu terkait dengan permintaan daripada lembaga dari luar itu, maka dia melihat kecocokan itu dan menggunakan perguruan tinggi kita untuk mengerjakan yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, konsekuensinya itu bisa jadi pendanaannya juga dari luar. Nah, ini terkait kenapa kemudian menjadi penting kekhasan itu, agar pengakuannya juga akan lebih mudah ya, bahwa dia bisa dikenali. Ternyata kalau kita berbicara tentang teknologi dan budaya, agama dan budaya, ataukah pengembangan kekhasan yang lain, maka tentu saja itu bisa menjadi penciri yang kuat, dan orang di luar instansi kita bisa melihat itu, bisa melirik lembaga kita, kemudian bisa di lembaga kita itu bisa menjadi bagian daripada rekognisi.
Nah, inilah proyeksi kita, diskusi kita terkait dengan peraturan Bank PT nomor 13 tahun 2023 terkait dengan proyeksi KRAM, proyeksi akreditasinya, yaitu istilahnya KRAM, Culture, Relevance, Accountability, and Mission. Kemudian kita coba bahas di masing-masing standar. Itu disebutkan standar masukan, standar proses, standar luaran, dan standar dampak. Nah, setelah ini kita akan menunggu lagi. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa instrumennya. Jadi masing-masing tadi standar itu di standar masukan. Jadi ada standar masukan. Ini nanti akan turun ada indikator, ya. Dari yang pembahasan kita itu yang akan dibuatkan indikatornya, kemudian dibuatkan poin-poinnya, apakah dia bentuk skala atau datanya ordinal atau nominal, ya, yang hanya jawabannya ya atau tidak, atau dia skala bergerak dari angka 1, 2, 3, dan 4 seperti yang sekarang kita miliki itu, yang sekarang digunakan 9 kriteria itu. Begitu pula di bagian proses, ya. Di bagian proses ini juga akan ada indikator. Begitu pula di bagian keluaran, ini juga akan keluar indikator. Begitu pula di bagian dampak, ini akan keluar indikator. Nah, ini semuanya inilah yang akan dijadikan instrumen penilaian untuk mengakreditasi perguruan tinggi dan juga UPPS dan PS. Mudah-mudahan video ini, rangkaian video ini, 3 video pembelajaran kita terkait dengan peraturan Bank PT nomor 13 tahun 2023 tentang SAN bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi pemantik diskusi kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.